Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pada pertemuan kedua dan kita akan membahas tentang materi logika matematika. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang preposisi. Jadi preposisi atau nama lainnya suatu pernyataan gitu ya. Itu adalah sebuah kalimat tertutup yang mempunyai nilai kebenaran, benar saja atau salah saja, dan tidak bernilai keduanya. Dan umumnya preposisi itu dinyatakan dalam bentuk huruf kecil atau dinotasikan dalam bentuk huruf kecil. Di antaranya P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu dinotasikan dengan simbol tau. Ini untuk suatu preposisi dan nilai kebenarannya. Misalkan di sini ada pernyataan P, itu kalimatnya hasil perkalian 3 dan 6 adalah 18. Nah, ini untuk nilai kebenarannya ini bernilai benar karena hasil kali dari 3 dan 6 itu adalah 18. Selanjutnya ini ada pernyataan Q yang di dalamnya itu Q itu menyatakan bahwa sebuah bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nah, di sini nilai kebenaran dari Q itu bernilai salah karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa bilangan prima itu tidak semuanya ganjil, tapi ada bilangan genap ya, yaitu bilangan 2 atau angka 2. Selanjutnya ada pernyataan R di sini kalimat matematikanya 12 ditambah 5 lebih besar dari 16. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 12 ditambah 5 itu adalah 17, sehingga 17 itu lebih besar daripada 16, sehingga nilai kebenaran dari pernyataan R itu bernilai benar. Selanjutnya ada preposisi S yang menyatakan bahwa besi adalah benda cair. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa besi itu adalah benda padat. Jadi nilai kebenaran dari pernyataan S itu adalah salah. Selanjutnya ini ada beberapa contoh yang bukan preposisi atau bukan pernyataan. Jadi kalimat yang seperti apa sih yang bukan preposisi atau pernyataan? Kalimat yang bukan preposisi itu merupakan kalimat yang tidak memiliki atau tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti. Nah, ini contohnya kalimat CPD. Terus ini ada kalimat matematika X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 lebih dari 0. Ini tidak bisa kita ketahui nilai kebenarannya. Terus ada juga pernyataan 2X ditambah 5 kurang dari 18. Ini juga tidak kita ketahui ini benar atau salahnya gitu kan ya. Terus ini ada juga contoh pernyataan yang selanjutnya, mahasiswa Universitas Kuningan keren semua. Nah, ini juga kita tidak bisa memastikan nilai kebenarannya gitu kan ya. Jadi ini beberapa contoh kalimat yang bukan preposisi. Jadi kalimat yang bukan preposisi itu adalah kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti. Tadi untuk contoh-contohnya ketika konjungsi, disjungsi itu merupakan preposisi majemuk, dan nanti bisa juga ada preposisi kombinasi dalam bentuk yang lain. Nah, ini contohnya untuk beberapa kalimat dari yang disjungsi ataupun konjungsi seperti ini. Dan negasi ya tadi contohnya. Di sini ada contoh pernyataan P itu hari ini hujan. Terus pernyataan Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Jadi untuk pernyataan disjungsi di sini P dan Q gitu kan ya. Jadi hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Sedangkan untuk yang konjungsi atau gitu kan ya kata hubungnya, jadi pernyataannya hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Sedangkan untuk negasi dari P ini adalah ingkarannya. Jadi tidak benar hari ini hujan gitu ya.
atau hari ini tidak hujan juga bisa seperti itu. Oke, ini selanjutnya untuk salah satu contoh penggunaan dalam kehidupan nyata gitu ya untuk operator dan. Nah, ini ketika kita searching sesuatu lah ya di Google ini dengan kata hubung and atau dan, ini kita contohnya matematika and discrete. Nah, di sini otomatis langsung ada gabungan dari matematika dan discrete gitu kan ya. Di sini. Jadi ada langsung matematika discrete, matematika discrete, matematika discrete di sini gitu ya. Terus ini juga bagaimana ketika kata hubungnya. Nah, di sini untuk operator OR, ketika kita coba googling matematika or discrete, jadi ini otomatis ketika googling matematika or discrete, jadi kita menemukan hanya ada yang matematika saja atau matematika saja di sini kata yang ditebalkannya di sini matematika, dan di sini juga ada discrete saja gitu. Jadi salah satu gitu, matematika saja atau discrete saja, itu seperti itu contohnya. Terus di sini juga selanjutnya ada preposisi yang bersyarat. Jadi kondisional atau dinamakan implikasi. Kenapa kondisional? Jadi di sini kan bentuk preposisinya juga jika P maka Q. Jadi sifatnya kondisional, jika P maka Q. Dan dinotasikan seperti ini, P tanda panah 1 ke arah Q gitu ya. Contohnya, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Atau contoh selanjutnya, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, itu beberapa contoh preposisi dalam bentuk implikasi atau kondisional. Bentuknya jika P maka Q. Oke, ini beberapa varian dari preposisi bersyarat. Jadi di sini ada yang kondisional, tadi yang implikasi kondisional. P maka Q gitu ya. Terus ini kebalikan dari yang kondisional itu Q maka P gitu ya. Terus inverse di sini adalah negasi atau ingkaran dari preposisi yang kondisional. Jadi negasi P maka negasi Q gitu ya. Jadi kontraposisi ini negasi dari setiap atomik atau pernyataan P dan Q untuk converse. Jadi negasi Q maka negasi P gitu ya. Jadi kalau kondisional di sini jika P maka Q. Nah, converse ini kebalikan dari kondisional. Jika Q maka P. Selanjutnya untuk inverse ini adalah negasi dari kondisional. Jadi jika tidak P, maka tidak Q. Terus ini kontraposisi ini adalah negasi dari converse. Jika tidak Q, maka tidak P. Ini ada beberapa contoh untuk kontraposisi, converse, atau inverse gitu ya dari suatu pernyataan. Nah, di sini ada pernyataan jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Nah, ini kondisionalnya, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Nah, secara atomik, maka di sini kita P. P-nya itu adalah Amir mempunyai mobil. Dan Q-nya itu ia orang kaya. Ia-nya di sini adalah Amir gitu ya, yang ini maksudnya. Nah, jadi ini untuk penyelesaian converse, maka kita dapatkan converse itu kan kebalikan dari kondisional tadi. Jadi, pernyataannya kalau kondisionalnya jika P maka Q, maka converse-nya jika Q maka P. Maka kalimatnya jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Selanjutnya untuk inverse itu adalah negasi dari kondisional. Jadi di sini pernyataannya jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Selanjutnya untuk kontrapositifnya adalah negasi dari
converse ya. Jadi kita perhatikan converse-nya. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Nah, itu seperti itu contoh untuk penerapan konsep converse, inverse, kontraposisi dari suatu pernyataan kondisional yang berupa kalimat. Selanjutnya contoh untuk konsep preposisi converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu pernyataan. Di sini diberikan pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa logon ke server. Nah, kita terlebih dahulu menyatakan pernyataan di atas dalam bentuk preposisi jika P maka Q. Kemudian diminta untuk menentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Nah, dari pernyataan yang tadi, kita memisalkan P-nya itu Anda bisa logon ke server, dan Q-nya memiliki password yang sah. Nah, jadi pernyataan jika P maka Q-nya adalah jika Anda bisa logon ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Sedangkan untuk converse, yaitu pernyataan jika Q maka P. Sehingga pernyataannya adalah jika Anda memiliki password yang sah, maka Anda bisa logon ke server. Untuk solusi dari inverse. Inverse ini di mana pernyataan negasi P. Jika negasi P, maka negasi Q. Nah, sehingga pernyataannya jika Anda tidak bisa logon ke server, maka Anda tidak memiliki password yang sah. Oke, selanjutnya untuk yang kontraposisi, ini adalah pernyataan yang jika negasi Q, maka negasi P. Sehingga pernyataannya, jika Anda tidak memiliki password yang sah, maka Anda tidak bisa logon ke server. Oke, berikut ini ada tabel kebenaran dari berbagai preposisi kombinasi. Untuk yang pertama adalah tabel kebenaran negasi. Nah, ini kalau pernyataan P bernilai benar, maka negasinya salah. Untuk pernyataan P yang bernilai salah, maka negasinya benar. Ini tabel yang kedua adalah tabel disjungsi. Di sini, kalau kita perhatikan tabel disjungsi ini kata hubungnya atau. Jadi ini ketika untuk dua pernyataan P dan Q salah, maka kebenaran dari disjungsinya salah. Nah, selain itu bernilai benar. Berbeda dengan tabel yang ketiga, yaitu tabel konjungsi. Tabel konjungsi di sini kata hubungnya dan. Sehingga kalau kita perhatikan tabel konjungsi, tabel kebenaran untuk konjungsi di sini P dan Q ini bernilai benar jika pernyataan P dan Q-nya itu kedua-duanya benar. Dan selain itu bernilai salah. Jadi untuk tabel kebenaran konjungsi, apabila pernyataan P dan Q benar, maka tabel konjungsinya benar. Nilai untuk konjungsinya, preposisi konjungsinya benar. Selain itu bernilai salah. Selanjutnya adalah tabel kebenaran untuk implikasi. Implikasi di sini jika P maka Q. Nah, kita perhatikan bahwa ketika P benar, Q benar, maka ini benar. Ketika P benar, Q salah, maka implikasinya bernilai salah. Ketika P salah, Q benar, implikasinya bernilai benar. Ketika P salah, Q salah, implikasinya bernilai benar. Jadi yang kita perlu cermati adalah ketika suatu pernyataan dinamakan preposisi bentuk implikasi, bernilai salah jika pernyataan yang pertama bernilai benar dan pernyataan keduanya bernilai salah. Selain itu bernilai benar, gitu ya, untuk tabel kebenaran implikasi. Selanjutnya untuk tabel kebenaran biimplikasi. Biimplikasi di sini P jika dan hanya jika Q. Nah, di sini kita perhatikan bahwa berdasarkan tabel kebenaran yang kita lihat bersama, biimplikasi di sini akan bernilai benar jika
pernyataan P dan Q ini sama-sama bernilai benar atau bernilai salah. Nah, jadi ini ketika P benar, Q benar, maka B implikasinya benar. Ketika P benar, Q salah, B implikasinya bernilai salah. Ketika P salah, Q benar, maka B implikasinya bernilai salah. Sedangkan untuk pernyataan P-nya salah dan Q-nya salah, ini B implikasinya bernilai benar. Nah, ini tabel kebenaran di sini bisa kita gunakan untuk membuat tabel kebenaran. Oke, contoh selanjutnya ini adalah tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk dari P dan Q. Jika P dan Q, maka negasi P atau Q dan R. Jadi kita buat terlebih dahulu karena di sini ada tiga pernyataan tunggal, ada P, ada Q, ada R. Jadi di sini karena nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu benar atau salah, jadi kayak ada dua nilai kebenaran, dan ini ada tiga pernyataan P, Q, R, maka 2 pangkat 3. Jadi di sini ada 8 baris. Di sini ada P-nya itu ada 4 benar, ada 4 salah. Q juga ada 4 benar, ada 4 salah. R juga ada 4 benar dan 4 salah. Terus kita cari dulu tabel kebenaran dari P dan Q. Nah, P dan Q kita perhatikan kolom yang pertama dan yang kedua, dan berarti harus kedua-duanya baik itu P dan Q harus bernilai benar, baru pernyataan P dan Q itu bernilai benar. Jadi di sini untuk baris pertama dan kedua, di sini P dan Q-nya bernilai benar, selain itu bernilai salah. Selanjutnya kita buat untuk tabel atau kolom negasi P. Negasi P, berarti kita perhatikan negasi P, berarti ketika pernyataan di kolom P ini benar, maka di negasi P ini salah, dan sebaliknya ketika pernyataan di kolom P bernilai salah, maka pernyataan di negasi P ini bernilai benar. Terus kita cari tabel kebenaran dari Q dan R. Berarti kita perhatikan untuk yang Q dan R, kolom Q dan kolom R. Nah, ini karena dan, berarti harus pernyataan Q dan R itu dua-duanya sama-sama benar, baru pernyataan Q dan R-nya itu benar. Jadi ini untuk baris yang pertama dan ke-5, ini baru pernyataan P dan R-nya itu benar. Selainnya salah, bernilai salah. Selanjutnya kita cari untuk negasi P atau Q dan R. Jadi kita perhatikan kolom yang negasi P, ini kolom yang ke-5 dan kolom yang ke-6. Karena ini atau, maka yang penting salah satunya benar, itu bernilai benar. Kalau dua-duanya di kolom negasi P dan kolom Q dan R ini salah, maka salah untuk di kolom negasi P atau Q dan R. Jadi ini kolom kedua, 3, 4 ini bernilai salah karena kedua pernyataan negasi P atau yang ini negasi Q dan R-nya ini salah gitu ya. Selanjutnya kita buat kolom untuk tabel untuk mencari nilai kebenaran dari P atau P dan Q. Jika P dan Q, maka negasi P atau Q dan R. Nah, di sini karena kita mencari tabel kebenaran jika maka, nah kita kembali lagi mengingat tabel kebenaran dari implikasi, yaitu jika pernyataannya yang pertama benar, lalu pernyataan yang kedua salah, itu maka bernilai salah gitu ya. Jadi kita perhatikan dari kolom yang keempat, P
dan Q, dan kolom yang ke-7 negasi P atau Q dan R. Nah, di sini pada baris pertama B, jadi benar. Terus di sini B, S. Nah, berarti ini pernyataannya salah. Terus di sini kolom ketiga, baris ketiga S, jadi ini benar. Terus S, jadi baris keempat juga benar. Terus ini S, B, jadi ini benar. Selanjutnya baris selanjutnya S, B, jadi ini benar. S, B, jadi ini benar. Yang ini juga yang terakhir S, B, jadi ini juga benar. Jadi ini untuk tabel kebenaran dari pernyataan P dan Q. Jika P dan Q, maka negasi P atau Q dan R, tabel kebenarannya seperti ini. Oke, ini selanjutnya ada aplikasi pada rangkaian listrik. Nah, di sini contoh dari aplikasi konsep logika matematika pada rangkaian listrik. Nah, di sini untuk yang disjungsi ya. Ini disjungsi atau gitu ya. Ini P atau Q. Jadi ini merupakan contoh dari rangkaian paralel. Jadi kalau ada arus yang masuk gitu ya dari titik A ke titik B nantinya gitu ya. Misalkan di sini B-nya itu ada sebuah misalkan lampu gitu ya misalkan. Nah, di sini untuk paralel karena atau, jadi salah satunya misalkan ditutup misalkan P ataupun Q, maka yang B di sini masih tetap bisa on gitu kan ya nantinya. Jadi salah satu saja gitu. Jadi di sini paralel, di sini arus akan mengalir ke titik B dari titik A ke titik B ini jika salah satu dari P atau Q itu on. Jadi kalaupun salah satunya di off-in, masih bisa nyala untuk lampu yang di titik B misalkan itu seperti itu. Terus ini untuk yang contoh rangkaian listrik yang seri, ini konsepnya adalah konsep jika P dan Q gitu ya. Jadi di sini arus akan mengalir ke titik B jika P dan Q keduanya on. Jadi kalau salah satunya ditutup, ini tidak bisa mengalir. Jadi ini menggunakan konsep dan gitu ya untuk rangkaian arus listrik seri. Nah, di sini ada contoh dari suatu pernyataan majemuk P atau Q dan negasi Q atau R atau negasi Q dan P. Nah, di sini kita perhatikan dulu untuk yang pernyataan yang pertama dulu. Di sini P atau Q dan negasi P gitu ya. Di sini karena atau preposisinya kata hubungnya atau, maka konsepnya adalah paralel. Ini yang bagian atas. Yang bagian atas adalah pernyataan yang sebelah kiri. Jadi di sini ada P. Nah, ini Q dan negasi. P ini dalam rangkaian seri. Tapi untuk yang P dan atau Q dan negasi P-nya itu dalam bentuk paralel. Dan ini untuk pernyataan yang sebelah kanan, kita perhatikan bahwa R atau negasi Q. Nah, berarti di sini bentuknya adalah paralel dan P gitu ya. Jadi ini dibentuk paralel terlebih dahulu seperti yang di bawah ini, R negasi Q. Ini bentuknya paralel dan seri dengan P gitu ya. Jadi di sini R atau negasi Q ini seri dengan P. Jadi bentuknya seperti ini yang di bawah. Dan dari yang bentuk yang di atas dan yang di bawah di sini tadi rangkaiannya ada yang seri, ada yang paralel. Dan di sini kata hubungnya adalah atau gitu ya. Atau. Jadi kita gunakan rangkaian yang paralel di sini kita gunakannya. Jadi bentuk aplikasi
pada rangkaian listrik ketika pernyataannya P atau Q dan negasi P, atau R atau negasi R dan P. Jadi bentuknya seperti ini contohnya. Tunjukkan bahwa negasi dari P atau Q ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Jadi kita buat terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa kedua pernyataan tadi itu ekivalen, kita harus menunjukkan dengan tabel kebenarannya harus bernilai sama. Jadi untuk tabel kebenaran dari negasi dari P atau Q, kita dapatkan tabel kebenarannya S, 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 B. Sedangkan untuk yang tabel kebenaran dari negasi P dan negasi Q juga nilai kebenarannya adalah S, 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 B. Sehingga pernyataan negasi dari P atau Q ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ini untuk contoh-contoh soalnya bisa dikerjakan untuk melihat pemahaman dari materi yang telah dipelajari. Jadi ini untuk yang pertama, untuk menentukan converse, inverse, kontraposisi jika diketahui implikasinya. Nah, ini ada dua pernyataan implikasi dan kita diminta untuk menentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari dua pernyataan yang ada. Ini diminta untuk membuat tabel kebenaran dari pernyataan majemuk. Nah, ini ada yang sifatnya biimplikasi, ada implikasi, ada dan atau ada negasi juga. Silahkan dibuat tabel kebenarannya. Dan ini untuk nomor 5, ini diminta untuk menunjukkan bahwa pernyataan dari logika ini adalah tautologi atau pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya benar semua. Jadi diminta untuk membuat tabel kebenaran dari pernyataan di sini dan apakah benar di sini pernyataan P atau negasi dari P dan Q ini merupakan tautologi. Untuk nomor 6 diminta untuk menunjukkan bahwa pernyataan negasi dari jika P maka Q dan negasi P atau Q ini adalah kontradiksi. Kontradiksi di sini adalah pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya salah semua. Jadi harus dibuat tabel kebenarannya dan dibuktikan apakah ini termasuk kontradiksi atau bukan. Ditunjukkan ya. Selanjutnya ini nomor 7, 8 dan 9 ini untuk menunjukkan ekivalen dari pernyataan pernyataan pada setiap nomornya. Dan nomor 10 ini diminta untuk membuat rangkaian listrik dari pernyataan majemuk yang diminta. Sekian untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.